Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ya. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari tanggalan ini sebenarnya sudah lewat ya, sudah Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Tapi nggak apa-apa, soalnya mau dikebut itu yo enak. Pas bahas akhlak, aku ngebut sitil di Satasis. Coba terbahas Jakarta. Harusan berangkat jam 7 tadi. Ada pameran. Maju loh, Pak. Jauh. Enak kosong. Ya, alhamdulillah. Mari kita buka dulu ya dengan suratul Fatihah untuk Imam Ibnu Sayyidinas dan juga untuk ulama-ulama yang telah mengajarkan ilmu sirah terutama ya, dan juga ilmu-ilmu yang ya zaman kita ini. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannifu al-imam Ibnu Sayyidina rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah dzikru zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Dzikru itu bisa artinya menyebutkan atau mengenang, mengingat, mengenang. Kalau di kita mungkin dengan istilah apa, memoir seperti itu. Dzikru zaujati sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini kita sudah sebelumnya melewati akhlaknya beliau dan juga kebiasaan-kebiasaan hariannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai masuk ke orang-orang di sekitar beliau. Jadi prinsipnya itu apa yang dicintai oleh Kanjeng Nabi itu kita berusaha untuk mencintainya. Nah, itu apa yang jadi kesukaannya Kanjeng Nabi itu yang juga kita berusaha untuk menyukainya. Okay. Apa yang menjadi kebiasaannya Kanjeng Nabi itu kita juga berusaha membiasakan. Jadi selain kita kenal Kanjeng Nabi, selanjutnya kita kenal orang-orang di sekitar Kanjeng Nabi. Mulai dari istri-istri beliau. Qala rahimahullah tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, putri dari Khuwailid. Jadi bapaknya Khadijah namanya Khuwailid.
radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai. Wahia bintu Khuwailidin. Jadi Khadijah ini putranya Khuwailid. Wa qad sabaqa dzikruha, dan telah disebutkan sebelumnya di awal-awal. Sedikit ulasan ya, mengenai Khadijah ini. Kalau di sini saya coba syarahkan sedikit saja. Khadijah ini walaupun ulama berbeda pendapat sedikit ya, mana istri-istri Nabi yang paling afdol, apakah Aisyah radhiyallahu anha ataukah Khadijah radhiyallahu anha. Mayoritas berpendapat bahwa Khadijah yang lebih afdol, lebih agung. Kalau dari sisi kecerdasan, yang masyhur, yang terkenal sangat cerdas, sangat encer lah otaknya itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau dari segi keseluruhan, ya totalitas perjuangan, ya pengorbanan, ya apa gitu, kesiapan mental dan juga jiwa raga untuk selalu membersamai Kanjeng Nabi SAW di awal. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang-orang yang datang belakangan itu tidak akan pernah bisa menandingi kontribusi atau sumbangsih orang-orang yang menjadi pelopor, yang menjadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang menjadi awal-awalnya Islam itu lagi butuh pertolongan, orang-orang ini walaupun cuma sedekah kurma, nah itu kita nggak akan bisa, walaupun dengan segunung emas itu menandingi mereka dari segi keutamaan, tidak akan bisa. Termasuk dari yang paling awal, yang paling awal lagi yaitu adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan orang pertama hitungannya yang masuk Islam dari kalangan wanita. Orang pertama secara mutlak, orang pertama dari kalangan wanita, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Ketika pulang dari Gua Hiro ya, dalam keadaan menggigil, kemudian dikemuli. Lalu kemudian Khadijah ini sebagai seorang saudagar juga, ya, jadi businesswoman, ada businessman, businesswoman. Khadijah ini statusnya adalah saat itu sebagai janda. Ya. Jadi Khadijah ini seorang janda, tapi janda yang terhormat. Janda yang terhormat yang dulu sebelumnya itu bersuamikan, nama suami sebelumnya adalah Hindun. Nah, Hindun ini bisa perempuan, bisa laki. Bisa. Hindun ini bisa perempuan, bisa laki. Suami sebelumnya namanya adalah Hindun. Nah, julukannya adalah Abihalah. Nah, terkenalnya itu Abihalah. Jadi suaminya Khadijah itu adalah Abihalah, nama aslinya adalah Hindun. Putranya Khadijah dari Abihalah ini namanya juga Hindun. Nah, bingung terus. Jadi nama putranya Khadijah sebelum dengan Kanjeng Nabi SAW itu adalah Hindun bin Hindun. Atau kalau di kitab-kitab hadis itu dikenalnya Hindun bin Abihalah. Nah, dan dibedakno. Nah, Hindun bin Abihalah ini adalah orang yang paling bagus di antara segelintir orang, ya, dalam apa? Dalam menggambarkan tawasuf, ya, mensifati atau menggambarkan, mendeskripsikan perawaannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita baca sebelum-sebelum ini, ya, bajunya beliau gimana, cara beliau duduk gimana, cara beliau jalan gimana, rupanya beliau itu bagaimana, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti akan, ya, orang-orang itu aja. Yang pertama istri-istri beliau, Aisyah, terus istri yang lain. Yang kedua dari Anas bin Malik sebagai pembantunya beliau yang selalu jadi asisten pribadinya, ya, kemanapun beliau pergi, kemanapun beliau ada hajat, Anas bin Malik radhiyallahu an yang selalu mendampingi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ada cucu-cucunya beliau Hasan dan Husain. Nah, baru setelah tiga golongan tadi, tiga orang tadi itu, yang keempat adalah Hindun bin Abi Halah.
Beliau pintar sekali, bagus sekali dalam mendeskripsikan, detail sekali sampai ke bagian-bagian aspek-aspek nopo nggih yang sangat detail dari kesehariannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu riwayat-riwayatnya itu nggak akan lepas dari 4 orang itu. Istrinya, cucunya, asistennya, sama kayak anak sambung dari dia, anak sambung. Ini orang luar. Orang luar ini. Ya hitungannya berarti orang luar. Dari keluarga luar. Dari keluarga Khadijah berarti kan. Nah, iya. Maksudnya belum kenal sama Allah itu belum dalam keluarga. Ya, otomatis satu rumah toh. Itu meninggal apa? Khadijahnya wafat, ya kan. Hindunya masih hidup. Gitu. Terus jandanya itu janda bisa. Enggak, maksudnya Hindun putranya Khadijah. Oh. Jadi kan Hindun, Abihala itu namanya Hindun. Punya putra namanya Hindun. Sampai tahu selain dari keluarga. Sampai tahu Muhammad dulu. Itu putranya Khadijah. Oh, putranya. Hindun. Hindun yang putranya, bukan bapaknya. Udah. Iya kan meninggal, terus akhirnya jadi janda, terus dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika menjanda ini punya putra, namanya Hindu juga, sama kayak nama bapaknya. Nah, biar orang-orang muda mengenalinya dibedakan. Mesin bapaknya disebut Abihalah, masa Hindun Al Kubro, Asugro Al Kubro, junior senior. Kalau jenengan ikut kajian Syama'il itu dibahas, karena beliau termasuk orang-orang yang mendeskripsikan Kanjeng Nabi. Tuh, Hindun bin Abi Hala itu. Yeah. Nah, Hindun ini hitungannya termasuk niki napa? Dari Khadijah. Dari Khadijah. Berarti kan anak sambung statusnya kan. Ya. Rasulullah SAW itu bapak sambungnya gitu loh. Bapak tiri. Bukan bapak angkat, bapak tiri. Iya kan. Nangkep ya? Berarti ini anak tadi itu anaknya suaminya Gina ya? Ya. Kan. Loh, nanti kan punya anak. Nanti. Ini tak jelasin dari Khadijahnya dulu. Makanya tak jelas di yang jarang dibahas itu. Jadi kenapa kok ini perlu anak bahas gitu? Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga nih, sahabat itu kalau mau menghadapkan Kanjeng Nabi itu segannya minta ampun, sungkannya itu sampai melihat nang awake dhewe, aku iki pantas aja rung klambiku iki rapi tak belum, bau badanku ya kan, beliau kan sama nggak suka bau badan yang nggak enak. Terus rambutku tepat tak dorong semacam itulah ya. Jadi saking wibawanya, sahabat itu hampir tidak pernah memandang langsung. Pasti ketika Rasulullah SAW itu di sekitar mereka itu menunduk. Saking takzimnya. Kecuali ahlul baitnya, orang-orang rumahnya beliau, itu biasa. Jadi Syama'il atau deskripsi kesempurnaan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dari orang-orang rumahnya itu toh, bukan dari orang luar. Gitu. Karena itu tadi, karena saking sungkannya itu bahkan kami melihat itu tidak berani. Nah itu, iya. Nah itu sekilas mawon kita. Itu terkait apa? Khadijah radhiyallahu anha, dan juga Khadijah termasuk yang menghargai kejujuran ya, karena yang dikagumi yang menjadi sebab beliau tertarik dan jatuh hati ya, kepada Rasulullah kan karena kejujurannya beliau SAW ketika membawakan dagangannya seperti itu. Khadijah ini satu-satunya istri yang bisa bikin Sayyidah Aisyah cemburu. Padahal Sayyidah Aisyah itu yang paling muda. Berarti kan otomatis yang paling cantik, yang paling muda, yang paling seger.
cantik kan relatif, tapi kan yang paling seger lah, paling energik gitu. Nah, kudune cemburunya kan sama yang sepantaran atau yang lebih muda, ya kan? Tapi ini cemburunya sama yang lebih tua, bahkan yang sudah wafat. Bahkan di sebuah hadis itu eh, Aisyah sampai bilang gini, jenengan tuh loh Rasulullah sudah punya saya, ngapain kok ungkit-ungkit wanita tua yang sudah dikubur tanah sampai gitu. Yo manusiawi, cemburu manusiawi, gitu kan. Akhirnya Rasulullah SAW walaupun apa marah, tapi marahnya itu elegan. Dijawab begini, dia yang telah memberikanku keturunan dan dia yang ada di sampingku ketika orang-orang menolak dan mencampakkanku. Udah nggak bisa bicara saya. Karena bagaimanapun secantik-cantiknya beliau, sepintar-pintarnya beliau, energi-energinya beliau, itu tidak akan bisa menggantikan perannya Sayyidah Khadijah di awal-awal Rasulullah diutus. Nah, dan juga dari Khadijah saja kan Rasulullah SAW mendapatkan anak. Nah, itu ya keutamaannya Khadijah. Jadi ulama berbeda pendapat, tapi yang paling kuat dan ini dipegang oleh mayoritas ulama yaitu Khadijah lebih unggul karena nas dari Rasulullah SAW yang barusan tadi itu bahwa Khadijah adalah yang mendampingi ketika orang-orang menolak dan juga yang memberikan keturunan. Ya, anaknya Rasulullah SAW cuma dari Khadijah toh. Sama satu lagi dari Maria. Ya, dilanjut ya. Summa Saudata binta Zam'ata Ibn Qais, Ibn Abdi Syams, Ibn Abdi Wud, Ibn Nasr, Ibn Malik, Ibn Hisl, Ibn Amir, Ibn Lu'ay, wa kabirat indahu. Jadi kemudian istri kedua beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Saudah. Saudah ini adalah istri beliau yang paling tua. Jadi dulu kalau ustadz-ustadz ya, terutama waktu itu ngapunten ketika Agim pertama kali diberitakan poligami. Nah itu kan orang-orang ruame gak karu-karuan kan. Langsung ada yang nyari-nyari apa pembenaran Rasulullah itu istrinya itu janda-janda semua gitu. Kalau mau nikah sama janda jangan cari yang cantik-cantik kalau mau poligami gitu kan. Tapi yang jarang dibahas istri-istrinya Rasulullah SAW walaupun janda tapi janda muda. Itu jarang dibahas. Bukan janda tua. Nah, jadi diceraikannya oleh suaminya entah diceraikan karena masuk Islam kan ya, atau ditinggal wafat itu ketika usia masih muda, belum tua gitu. Jadi ya masih cantik-cantik. Kenapa? Khadijah sudah umur 40. Nah, tapi yang lainnya itu kayak Hafsah putrinya Umar itu umur 25 tahun ketika menjanda. Hah? Hafsah menjanda juga. Nah, kalau Saudah ini yang hitungannya yang paling tua, yang janda dan juga usianya tua. Usianya ya maksudnya nggak tua banget ya. Kalau nggak salah 50-an. Nah, lebih dari Khadijah. Janda itu dia posisinya juga ya, sudah. Jadi semua jadi yang mau saya jelasin semua istrinya Nabi SAW walaupun itu janda itu adalah wanita-wanita yang secara paras itu cantik dan juga secara usia relatif muda kecuali Saudah. Nah, ini ada keterangannya. Wakabirat indahu dan yang paling tua. Kulit hitam Saudah itu. Oh, okay.
Nah, ini saya lanjutkan ya. Fa'arada talaqaha fawahabat yaumaha li Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau secara urutan ya, kalau saya nggak salah ingat itu ketika Khadijah itu wafat, yang dinikahi selanjutnya itu ya Saudah ini. Jadi sempat ya menjalani lah. Kemudian menikah dengan Aisyah ya. Nah, ketika sudah menikah dengan Aisyah sudah eh, sempat ada keinginan Fa'aroda Polaqoha sempat ada keinginan untuk menceraikan Saudah ini. Nah, kemudian Saudah ini memberikan jatah harinya itu kepada Aisyah. Kemudian waqalat Saudah ini bilang, la hajatali fir rijal. Aku udah nggak butuh ke apa ke laki-laki itu aku udah nggak butuh. Jadi intinya yang dipingin dari kanjeng Nabi itu bukan sebagai laki-lakinya gitu. Nah, wa inna ma uridu an uhsyara fi zaujatik radhiyallahu taala anha. Jadi yang beliau inginkan itu lebih kepada bahwa beliau itu ingin termasuk jajaran istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan mendampingi beliau di surga ketika di hari kiamat nanti. Jadi yang diinginkan itu sudah bukan sudah bukan hubungan suami istri gitu ya, karena secara usia juga sudah ini lanjut gitu kan ya. Jadi yang diinginkan, nah ini cerdas ini, walaupun dari segi hasrat itu sudah boten terlalu ya, tapi ada visi masa depan yang itu tetap layak dikejar, yang menakhirnya tetap ngotot untuk dipertahankan gitu. Nah ini figur-figur wanita-wanita cerdas sih ya istri-istrinya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Tsumma Aisyah binta Abi Bakr Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah. Kemudian yang ketiga, istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ini? Putrinya Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Lah ini jenengan garis bawahi. Binta Abi Bakar Abdullah. Nah, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah. Bagian Abdullah itu jenengan garis bawahi. Nah, itu nama aslinya Abu Bakar. Itu adalah Abdullah. Abu Bakar itu gelar. Bakar itu artinya pagi. Jadi beliau itu terkenal paling pagi nek memulai sesuatu. Nang masjid paling isu. Buka ladang paling pagi. Jadi akhirnya sukses dan terkenal beliau itu sebagai orang sukses karena memang memulai pagi memulai aktivitas lebih pagi dari yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Eh? Ngarep iki, Pak. Paling pagi dalam memulai sesuatu, memulai aktivitasnya. Paling awal. Jadi hubungannya Bakar sih orang yang Bakar ya. Ya Abu Bakar. Bakar itu pagi artinya. Jadi bapak pagi. Jadi Abu itu ya ini di
tradisi Arab itu ada namanya kunyah. Kunyah itu menisbatkan nama ke anaknya, Abu Aisyah gitu misalkan. Nah, tapi Abu Bakar ini kunyahnya, abunya itu bukan kunyah nama anaknya, tapi gelar. Nah, kunyah yang bersifat sebagai gelar. Nah, kayak misalkan Abu Lahab, bapak nyala api, ya kan nggak mungkin jenenge anaknya kobaran api, ya nggak mungkin. Nah, itu Abu, tapi yang abunya itu adalah gelar. Abu Jahal, bapak blok, bapak kebodohan. Ya, itu kan nggak mungkin anaknya dikasih nama goblok, kan nggak mungkin. Kasih nama bodoh nggak mungkin. Nah, jadi ada yang itu memang kunyah itu nama anaknya gitu, Abu Abdillah gitu. Anaknya namanya Abdullah, akhirnya beliau Abu Abdillah gitu. Ada yang itu sifatnya adalah gelar. Seperti Abu Bakar ini. Sama aja, sama tuh. Tergantung, nah ya, kalau di Nahu kan nanti depannya apa gitu. Kadang kalau depannya ini nanti jadi Abi, ini jadi Abu gitu. Jadi sama aja gitu. Nah, Aisyah ini putrinya Abu Bakar. Qala rahimahullah. Selanjutnya ya. Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla al-hijrah. Di sanatain. Aisyah ini dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun sebelum hijrah. Jadi Aisyah ini termasuk yang dinikahi sebelum balik. Jadi dinikahi tapi tidak kumpul. Jadi cuma akad, statusnya sudah nikah, tapi karena belum balik, akhirnya masih belum serumah. Gitu. Jadi kayak dipesan di ya. Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Dan itu wajar ya. Jadi nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Nggak usah kaget itu gini. Level kedewasaan orang di tiap zaman itu beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kita pernah dapat ya artikel Aisyah radhiyallahu anha serumah dengan Nabi ketika usia 9 tahun, itu kalau sekarang itu dari segi kedewasaan baik mental maupun fisik itu udah kayak anak SMA atau mentok SMP kelas telu lah gitu. Jadi remaja yang sudah dewasa sebetulnya. Dan kan beda iklimnya, iklim tropis sampai iklim Brunei itu beda. Apalagi dulu, durung ono polusi, durung ono sembarang kalir, apa oksigen bebas. Nah, kayak gitu-gitu lah, pasti beda, pasti beda. Makanya kalau kita ngelihat aturan minimum usia pernikahan itu tidak ada yang sepakat satu dunia, itu tidak ada. Amerika itu tiap negara bagian itu beda-beda. Ada yang membolehkan nikah paling muda umur 14 tahun sudah boleh nikah. Ada yang umur 12 tahun sudah boleh nikah. Ada yang 18 tahun. Jadi tidak seragam. Karena itu tadi secara historis pun orang di bawah 18 tahun itu sudah banyak sebetulnya yang sudah siap nikah, siap itu dari segi fisiknya itu juga sudah banyak. Nah, itu. Jadi beliau radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW 2 tahun sebelum hijrah. Wakilah dan ada juga yang berpendapat di Salasin 3 tahun. Berarti sudah di atas 50. Sudah dari 50. Jadi ya cukup jauh gapnya, gap usia. 50. Khadijah. Itu seliwat itu, Pak. Nah ini Wahia bintu Sitin au Sab'in. Nah ini tadi yang saya jelaskan tadi. Dan beliau saat itu ketika dinikahi oleh Nabi, ketika Nabi akad nikah,
ke Abu Bakar berarti itu beliau masih usia 6 atau 7 tahun. Wabana biha bil Madinah, dan bana itu artinya membina, maksudnya serumah, membina rumah tangga, satu rumah dengan Nabi SAW bil Madinah ketika sudah hijrah di Madinah. Wahia bintu tis'in, ketika menginjak usia 9 tahun. Wa mata anha wahia bintu samani asyarata sanatan. Dan ketika Khadijah ini ketika Aisyah ini wafat, usia beliau radhiyallahu anha itu 18 tahun. Ya, usia. Wa tuwfiyat sanata samani wa khamsin, dan beliau waktu fiat sanata samani wa khamsin 58, dan beliau Aisyah ini wafat di tahun 58 Hijriah tadi. Bukan. Koan. Dulu ya. Oh, astagfirullah. Apa? Kleru. Pak konsen. Ini yang sebelumnya tadi apa nih? Wa mata anha. Wa mata yang wafat ini Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah ini usianya 18 tahun gitu. Afan. Nah, ini selanjutnya wa tuwfiyat sanata samanina wa khamsin. Dan ketika Aisyah ini wafat, usia Aisyah ini 58 tahun. Wakila ghairu dzalik, dan ada juga yang berpendapat selain itu. Walam yatazawwaj bikron ghairaha. Dan Rasulullah SAW tidak ada yang beliau nikahi istri-istri beliau itu dalam keadaan masih gadis, ya, kecuali Aisyah. Jadi ya tadi sudah kondisi menjanda semua, ya, itu selain Aisyah ini, beliau masih gadis ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Tukna, nah, beliau Aisyah ini punya kunyah. Nah, kalau laki-laki kunyahnya Abu, kalau perempuan kunyahnya Ummu siapa gitu. Kunyahnya Aisyah ini Ummu Abdillah, ibunya Abdullah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ummu Abdillah, padahal kita tadi awal nge-spoiler sedikit ya, bahwa Rasulullah SAW ini dikaruniai putra itu cuma dari Khadijah. Tapi kok ini ada gelarnya Ibu Abdullah. Padahal beliau berarti kan tidak punya putra sebetulnya kan. Abdullah ini siapa? Abdullah ini adalah ponaannya. Abdullah ini adalah putranya Zubair. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair dengan istrinya yaitu Asma. Asma ini Mbak Yune Aisyah, sama-sama putrinya Abu Bakar. Nah, karena ketika kecil ya, sejak lahir, sejak tumbuh kembangnya balita, yang Abdullah ini sering sekali digendong, asuh, ya, di timang-timang sama Aisyah ini. Nah, akhirnya saking lekatnya orang-orang akhirnya menjuluki Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Nah, ini dalil bahwa kunyah atau gelar Ummu Abu itu boleh untuk orang yang belum punya anak. Yang nggak punya anak sekalipun itu nggak apa-apa. Misalkan cedek ambek
Sapa lah anake tanggane misalkan. Nah, tapi anake iki ya di anak tanggane iki disayang banget sama orang ini, nggak apa-apa ini misalkan apa yang memberi nama gelar nama kan orang lain berarti. Bukan beliaunya. orang lain boleh, diri beliau juga boleh, nggak masalah. Ibunya Abdullah gimana? Ya nggak masalah juga. Asma, Asma binti Abi Bakar. Nah itu. Jadi kunyahnya beliau Ummu Abdillah. Nah ini termasuk Aisyah ini, ya, kalau kita belajar ilmu hadis itu termasuk orang-orang yang muksir, yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi. Kalau nggak salah, urutan kedua. Setelah, kedua kalau ketiga, aneh lupa. Yang pertama jelas Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah, terus habis itu Aisyah dulu, kalau nggak Anas bin Malik dulu. Kemudian nanti ada Ibnu Umar, terus Jabir bin Abdillah. Nah ini menariknya ini, kalau misalkan jenengan cari-cari di kitab hadis, ya itu kalau di pembahasan waris kemarin bahasa Arabnya suami ini apa? Zauj, zauj. Kalau bahasa Arabnya istri apa? Zaujah, betul kan? Nah, tapi kalau jenengan cari di kitab-kitab hadis, buka nggak usah tebel-tebel Bukhari, mumet itu. Lihat di Solihin yang tipis. Itu di situ hadisnya Aisyah ini, hadis nomor 2, itu bunyinya an umil mukminin Umi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujnya Nabi, bukan zaujah, bukan zaujatin Nabi, tapi zaujnya Nabi. Nah, ini kalau di penjelasannya Gus Baha, zauj itu zaujah itu sebetulnya itu bahasa Arab modern, bukan bahasa Arab dulu. Dulu itu tidak ada istilah zaujah. Dulu itu adanya zauj. Zauj tok. Bukan nggak ada zaujah itu tidak ada. Istri itu dibilang zauj, suami dibilang zauj. Berarti kira nyebutnya apa? Garwo. Jadi zauj itu garwo. Nah, itu bojo ya kan. Cuman berkembang ke sini dan juga lebih mudah akhirnya kan untuk membedakan, apalagi di ilmu waris kan atau di yang lain-lainnya itu akhirnya istri itu zaujah pakai tamar buto, kalau suami zauj. Nah, tapi aslinya itu satu toh zauj. Nah, tuh. Jadi zauj itu artinya tadi garwo tadi. Nah, itu termasuk Aisyah ini cerdas juga ya. Cerdasnya beliau itu selain beliau itu termasuk orang yang fakih. Fakih itu maksudnya selain hafal hadis-hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga pandai dalam memutuskan hukum. Gitu. Kan ono wong sing apal tok tapi gak paham sebab akibatnya gitu kan. Dalil hafal banyak, cuman ketika dihadapkan dengan kondisinya tak bingung. Tapi beliau enggak. Beliau termasuk orang yang sering sekali dimintai fatwa dan punya semacam kalau istilah kita sekarang mazhab lah. Jadi mazhabnya sahabat itu dulu belum ada, mazhab Syafi'i itu belum ada. Adanya ini mazhabnya Ibnu Abbas, ini mazhabnya Sayyidatina Aisyah gitu. Itu seperti itu di zamannya Nabi dan sesaat setelah Nabi wafat itu mazhab itu mazhab sahabat. Dan beliau termasuk orang yang sangat cepat dalam belajar, fast learner, karena salah satu buktinya beliau itu radhiyallahu anha ketika merawat Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan didatangi banyak pembesar-pembesar yang ingin memberikan resep-resep, bantuan, memberikan tabib dokter terbaiknya sebagai upaya persahabatan gitu. Nah, itu ketika Aisyah merawat itu juga mau nggak mau terlibat kan. Akhirnya beliau itu juga belajar ilmu pengobatan dan kemudian mahir dan ahli dalam ilmu pengobatan itu. Nah itu mantapnya atau hebatnya Sayyidah Aisyah. Wa qala rahimahullah summa Hafsata binta Umar
bin Khattab, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, ibn Riyah, ibn Abdullah, ibn Qurt, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'ab. Kemudian istri beliau yang keempat adalah Hafsah, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini masyhur lah ya. Khalifah kedua, termasuk orang yang sangat pemberani. Hafsah ini putrinya. Jadi dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, ini adalah berarti mertuanya Kanjeng Nabi. Sedangkan Utsman ini menantunya Kanjeng Nabi, gitu ya. Jadi Utsman Ali itu menantunya Kanjeng Nabi, Abu Bakar Umar itu mertuanya Kanjeng Nabi. Nah, itu ngafalinnya kayak gitu. Enak nanti kalau kalau kita tahu korelasi orang-orangnya ini, ngafalnya itu enak. Hubungan kerabatannya bagaimana. Hafsah. Wa qala rahimahullah, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qallaqaha fanazala Jibril alaihi salam faqala innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji'a Hafsah fa innaha sawwamatun qawwamatun wa fi khabarin qala rahmatan li Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan ini kaitannya sama asbabun nuzul dari surah Tahrim. Itu monggo nanti di googling sendiri. Surah At-Tahrim itu cukup pelik itu konflik internal rumah tangganya Kanjeng Nabi. Nah, itu nanti pada akhirnya itu berujung Hafsah ini sempat mau diceraikan oleh Nabi. Tapi akhirnya Jibril turun memberikan kabar bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar rujuk, supaya Nabi rujuk dengan Hafsah karena sesungguhnya dia adalah sawwamatun. Sawwamatun, orang yang banyak berpuasa, wa qawwamatun. Nah, ini sighah balaghah juga ini. Jadi sawwamatun itu orang yang banyak berpuasa, qawwamatun dari kata qawwam qiyam ya. Jadi paling atau sangat banyak qiyamul lail. Jadi sholat sunnahnya, qiyamul lailnya itu sangat banyak Hafsah. Jadi Allah memerintahkan agar Nabi rujuk dengan Hafsah karena Hafsah radhiyallahu anha termasuk orang yang banyak berpuasa, banyak sholat sunnah, dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa itu adalah sebagai rahmat untuk Umar. Nah, jadi Umar itu termasuk sahabat yang sangat hiroh atau semangat pembelaannya itu sangat besar kepada Nabi. Makanya beliau dimuliakan dengan apa? Dengan putrinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipertahankan untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggo nanti di googling mawon asbabun nuzul surat Tahrim. Ya, nanti lah ya. Itu soalnya ada debatable juga, khilaf di kalangan para ulama itu sebabnya itu cemburu ke Sofia atau cemburu ke Maria, itu nanti ada perbedaan pendapat juga. Ya. Nih dijelaskan yang kiri. Ini cuma sekilas saja. Jadi sempat diceraikan, sempat kalau di sini turaji'ah dirujuk berarti kan sudah tolak satu, berarti kan ini. Nah, tolak satu kemudian diperintahkan untuk rujuk. Nah, ketika sudah ditolak ini Umar marah. Umar ya, jadi kan ada hadis Nabi kan gitu. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai cintanya kepada Nabi itu melebihi cintanya kepada keluarganya, atau seperti itulah kurang lebih. Ini para sahabat itu seperti itu. Kalau misalkan ada saudaranya atau orang tuanya atau anaknya sekalipun yang membangkang kepada perintah Allah,
perang, deg-degan. Atau kalau misalkan sudah beriman, tapi ya dalam tanda kutip ngelarani hati nih Kanjeng Nabi, tetap Kanjeng Nabi yang di nomor satukan gitu. Nah, ini totalitas yang nopo gitu. Tidak semua orang bisa. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah tazawwaja sallallahu alaihi wasallam umma habibata Ramlata binta Abi Sufyan Sakhar bin Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdi Manaf wahia bil Habasyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah. Ummu Habibah ini namanya adalah Romlah, putri dari Abi Sufyan yang dulu memusuhi Nabi, ya, Abi Sufyan. Yang kemudian akhirnya masuk Islam. Ya, Hindun yang perempuan ya. Bingung. Ono Hindun laki, ono Hindun perempuan. Ini yang keempat ya. Yang kelima berarti. Kelima. Nah, ini wahia bil Habasyah, dan beliau dinikahi ketika sedang di Habasyah. Ini anak belum nemu penjelasan lengkapnya. Wasdaqaha anhu sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi 400 dinar. Dan Najasyi ini ketika berada di Habasyah itu menyedekahkan atau memberikan kepada Ummu Habibah ini, Romlah ini, senilai 400 dinar. Sebentar. Sebagai apa namanya mas kawinnya, gitu. Jadi kayak diwakilkan lah gitu, oleh Najasyi ini menyerahkan mas kawin sebanyak 400 dinar ini, kemudian diwali nikahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wakilah, dan ada juga yang bilang yang jadi walinya ini Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Wa tuwfiyat sanata arba'in wa arba'in, dan beliau radhiyallahu anha wafat di usia 44 tahun radhiyallahu anha. Romlah tadi. Jadi istri-istri Nabi itu kan terkenal dengan gelar apa? Ummul Mukminin. Mbokne ibu-ibunya, ibunda-ibundanya orang-orang beriman. Jadi itu ada ya di surat Al-Ahzab misalnya itu. Dan istri Nabi mereka adalah ibu-ibu mereka. Makanya nggak akan ketemu ceritanya janda-jandanya Nabi menikah lagi, itu nggak ada. Karena sebagaimana ibu haram untuk dinikahi, begitu juga istri-istrinya atau janda-jandanya Kanjeng Nabi haram untuk dinikahi juga. Makanya gelarnya Ummul Mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Yang tadi, Romlah tadi, anaknya Abu Sufyan.
Nah, Abu Sufyan namanya Sokher, Sokher bin Harb. Waqala rahimahullah selanjutnya. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata Hind binta Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdillah ibn Umar ibn Makhzum. Kemudian berarti yang keberapa? Keenam ya. Istri beliau benar keenam. Istri beliau yang keenam adalah Ummu Salamah, nama aslinya adalah Hindun juga. Jadi kalau udah bahas nama-nama orang Arab, wah kayak mirip. Ini masih di kalangan sahabat. Nah, masuk ke periwayat hadis luwe wae maneh. Ono wong jenenge Muhammad di Muhammad di Muhammad ya. Ibnu Sayyidina sih namanya kan Muhammad di Muhammad di Muhammad. Kayak gitu. Jadi ada Hindun yang suaminya Khadijah, Hindun anaknya Khadijah, Hindun istrinya siapa? Abu Sufyan, Hindun istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini putri dari Abi Umayyah. Abi Umayyah ibnu Mughirah. Wamatat sanatas natain wasitin, dan beliau radhiyallahu anha wafat di usia isnatain itu 62 betul. 62. Wahia akhiruhunna mautan. Wakila Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Hindun ini, Hindun Ummu Salamah ini yang paling akhir wafatnya di antara istri-istri Nabi SAW. Dan ada juga ulama yang berpendapat yang paling akhir wafatnya itu adalah Maimunah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai. Jadi kalau sahabiah itu adabnya itu tarodi, mendoakan ridho gitu. Radhiyallahu anhu kalau laki, radhiyallahu anha kalau perempuan. Waqala rahimahullah wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsh ibn Ri'ab ibn Ya'mur ibn Sabirah ibn Murrah ibn Kabir ibn Ghanm ibn Judan ibn Asad ibn Khuzaimah. Kemudian istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-7 tadi adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini putra dari Ri'ab, ini nasabnya sampai selesai sampai Khuzaimah ini. Wahia ibnatu ammatihi Umaymah. Dan dia adalah putri dari Ammah itu Tidak. Ya, perempuannya Nabi. Sebentar. Oh, Ammah, astagfirullah. Ammah itu apa? Bibi apa? Jadi putri dari bibinya Rasulullah yang bernama Umaymah. Beliau wafat tuwfiyat bil Madinati sanata ishrin. Beliau wafat di Madinah di tahun 20 Hijriah. Wahia awwaluhunna wafatan. Jadi beliau termasuk yang paling awal wafat. Putri dari Ri'ab Jahashum. Zainab bin Jahsh bin Ri'ab bin Ya'mur
mana tadi? Bahkan wa awwalu man humila ala nahshin. Apa yang man humila ala nahshin? Jadi kalau di sini kan dijelasin kalau beliau yang termasuk yang paling awal wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi nanti ada juga namanya Zainab bintu Khuzaimah nanti. Jadi yang wafat sebelum Nabi itu cuma dua, Khadijah sama Zainab bintu Khuzaimah. Nanti habis ini mungkin dibahas. Nah, Zainab yang ini itu wafatnya setelah Nabi, termasuk yang paling awal wafat. Dan kalau nggak salah beliau julukannya Ummu Masakin. Zainab binti Jahsy julukannya Ummu Masakin. Ummu Masakin itu artinya adalah ibu orang-orang miskin. Karena saking apa lomane gitu. Ibunya orang-orang miskin. Ummu Masakin itu beliau julukannya itu. Oh, Afan itu yang Zainab bin Khuzaimah. Boten. Jadi ini ada yang mirip-mirip soalnya. Jadi Zainab ini, jadi Rasulullah SAW itu memuji sebagian istrinya, yaitu gini. Nanti yang akan menyusulku paling cepat itu adalah yang tangannya paling panjang. Nah, di kita tangan panjang itu kan jelek konotasi. Kalau dulu tangan panjang itu artinya mirip kayak ringan tangan gitu. Jadi enteng bantu wong gitu. Sangat-sangat mudah membantu orang. Sergep bisa juga diartikan sergep rajin gitu. Nah, itu panjang tangan dulu di zaman Arab itu artinya begitu. Nah itu sahabiah-sahabiah istri-istri Nabi ini memahaminya harfiah awalnya. Jadi dawa-dawanan tangan gini, Pak. Nah, tapi setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata yang wafat duluan Zainab. Padahal Zainab ini termasuk yang dari segi postur itu pendek gitu. Tangannya nggak terlalu panjang gitu. Bukan yang tinggi gitu ya. Akhirnya para istri-istrinya Nabi ini nyadar, oh maksudnya itu yang paling banyak sedekahnya gitu. Nah, itu Zainab yang sebelumnya nikah dengan Zaid gitu. Zaid kemudian dicerai karena tidak cocok lah intinya. Kemudian setelah itu dinikahi oleh Nabi. Fatazawwaj. Qala rahimahullah wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah bintal Harith bin Abi Dhirar ibn Habib bin Aid ibn Malik ibn Mustaliq. Kemudian istri beliau yang selanjutnya yang ke-8 dari ini itu adalah Juwairiyah, putri dari Al Harith bin Abi Dhirar. Subiyat fi ghazwati Banil Mustaliq. Beliau awalnya adalah tawanan pada perang Bani Mustaliq. Ditawan Fawaqat Lisa bin Qais bin Syammas. Kemudian ketika ditawan ini beliau diberikan kepada Sabit bin Qais bin Syammas sebagai tawanan. Dipek ya. Fakata baha. Nah, kemudian dimerdekakan. Akhirnya kan status sebagai budak mukatab. Ya.
dimerdekakan gitu. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inuhu fi kitabatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berperan gitu, dalam pembebasannya beliau ini. Nah, ini berarti yang bayari lah anggapannya, yang bayari nebus itu ya Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda ya ketika menyatakan untuk menebus itu, awa khairun min dalik uaddi anki kita batik kita bataki wa atazawwaju. Jadi pembebasannya apa penebusannya Juwairiyah ini menjadi mas kawinnya Juwairiyah ini. Fakobilat kemudian diterima. Nah, apa namanya tawarannya Nabi ini diterima untuk dimerdekakan, kemudian dinikahi. Fakobilat diterima. Faqadha sallallahu alaihi wasallam anha wa tazawwajaha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya membebaskan Juwairiyah ini, statusnya menjadi wanita merdeka akhirnya. Kemudian menikahinya. Wa tuwfiyat sanata sittin wa khamsin radhiyallahu anha. Beliau wafat di usia 56 tahun. Wa qala rahimahullah, lanjutnya ke berapa? 9 berarti. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Safiyah binta Huyai bin Akhtab ibn Sa'nah. Tapi kalau kata Syekh Ubaid ibn Si'nah, bisa Sa'nah, bisa Si'nah. Ibn Si'nah, ibn Sa'labah, ibn Ubaid, ibn Ka'ab, ibn Khazraj An-Nadiriyah. Berasal dari Bani Nadir. Berarti beliau termasuk suku Yahudi. Jadi istrinya Kanjeng Nabi SAW yang dari Bani Israel, dari suku bangsa Yahudi sebagai suku bangsa, ya, bukan sebagai agama, itu adalah Sofiyah. Min waladi Harun alaihi salatu wassalam. Dari anak keturunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Sofiyah. Bapaknya jenenge Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini termasuk dedengkote Yahudi Madinah saat itu. Termasuk yo apa ini? Jenderal Yahudi ini Madinah itu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini saking keras kepalanya. Huyai ini tahu sebetulnya Kanjeng Nabi ini adalah Nabi. Mirip dengan kisahnya biarawan yang ditemui sebelumnya. Di kitabnya itu tertulis ciri-ciri Nabi akhir zaman itu begini. Tapi ketika diskusi dengan kawannya, bilang gini, demi Allah Muhammad itu betulan Nabi, tapi aku pasti akan memeranginya sampai akhir umur. Soalnya apa? Nggak terima kalau Nabi itu bukan dari Bani Israel. Jadi kesukuannya itu tinggi sekali orang Israel. Orang-orang bangsa Yahudi itu harga dirinya itu sundulang gitu, guys. Ngerasa bangsa yang dikasih oleh Tuhan semesta alam, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, bangsa terpilih. Gitu. Subiyat min Khaybar. Nah, beliau radhiyallahu anha saat itu tertawan di
Khaybar, perang Khaybar. Fa'ataqaha sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala itqaha shadaqaha. Oh iya. Sebentar. Tak cek di belakang. Warmati. Cek ada orang. Betul lah. Karena suaranya hilang-hilang. Nggih. Ini Afan ini tadi anak nganter Mas Chandra dulu ke kamar mandi. Oh, nggih. Nah, lanjut. Jadi beliau Sofia ini dari segi paras ya, ini termasuk yang paling cantik di antara istri-istri Nabi SAW. Ya. Karena parasnya orang Yahudi itu kan beda ya. Agak beda lah gitu. Segi apa bentuk wajahnya itu kan termasuk yang bikin nopo nggih iri, cemburu istri-istri Nabi yang lain di Sofia ini. Dan termasuk ya secara manusiawi gitu. Ini termasuk dalam tanda kutip yang sempat kena bully gitu. Awal-awal ketika awal nikah, ya, kemudian oleh Nabi jika ya ditegesi gitu. Ditegesi kalau ya namanya istrinya beliau sejajar semua, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk gitu. Ya akhirnya kemudian sudah tidak terlalu parah lah apa pembeliannya gitu. Karena termasuk yang paling buncit memang masuknya ke jajarannya istrinya beliau itu termasuk yang paling buncit yang Khaybar itu kan termasuk perang-perang akhir. Ketika dinikahi. Betul. Janda juga. Nah ini ada kisah yang menarik juga, nggak ada di sini tapi anak jadi pernah suatu malam aku agak lupa kisah. Iya, Sofia ini mimpi melihat rembulan purnama. Kemudian rembulan purnama ini turun ke kamarnya. Terus habis itu bangun. Diceritain itu ke bapaknya. Habis itu apa respon bapaknya? Ditampar. Gini alasan. Kamu ternyata telah tergila-gila dengan Raja Arab. Maksudnya Rasulullah SAW. Jadi itu pertanda bahwa beliau itu nanti akan dinikahi. Jadi itu masih belum perang Khaybar ini. Jadi masih menjelang perang Khaybar itu dia bermimpi gitu, diceritain malah ditampar sama bapak. Jadi itu termasuk ilham yang Allah berikan bahwa nanti sebagai kabar gembira kalau nanti Sofia ini akan dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini juga dimerdekakan, kemudian itqoha, kemerdekaannya Sofia ini menjadi sodakohnya, maksudnya menjadi mas kawin.
Nah, ini yang Juwairiyah tadi mungkin anu nggih napa mas kawinnya ada sendiri mungkin. Tapi kalau yang Juwairiyah tadi itu cuma dimerdekakan, gitu. Dimerdekakan. Nah, kemudian ditawari apa dinikahi mau apa enggak gitu. Tapi kalau yang ini Sofiah ini mas kawinnya itu adalah dimerdekakannya itu. Wa tufiyat sanata khamsin radhiyallahu anha. Beliau wafat di usia 50 tahun. Qala rahimahullah wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Maimunata bintal Haris bin Hazm bin Hujair ibn al-Harim ibn Ruwaibata ibn Abdullah ibn Hilal ibn Amir khalata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian istri beliau yang selanjutnya ke berapa ya? Ke 10 berarti ini. 10 adalah Maimunah. Maimunah binti Al-Haris. Siapa Maimunah ini? Kholah. Apa kholah itu? Kholah itu bibi dari pihak ibu. Nah, kalau ammah itu dari pihak bapak, paman bibi dari pihak bapak. Kalau kholah itu ya Mbak Yu atau adike ibu. Itu khol. Kholahnya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wahia akhiru man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk yang paling akhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiyat sanata ihda wa khamsin, beliau wafat di usia 51 tahun. Wakila, dan ada juga yang berpendapat sanata sittin wa sittin, 66 tahun. Fa in sabata dzalik fahiyya akhiru man mata minhun radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau misalkan ini kan ada dua pendapat nih. Ada yang bilang usianya 51 tahun. Astagfirullah. Afwan. Tadi yang 50-50 itu di tahun maksudnya, bukan usia. Di tahun 51 gitu. Jadi tadi Tufiat sanata khomsin. Nah, direvisi aja ya, terjemahannya. Siapa tadi sebelumnya? Sofia wafat di tahun 50 Hijriah. Nah, terus yang sebelumnya lagi Juwairiyah wafat di usia 50 di tahun 56 Hijriah. Seperti itu nih, di revisi mau. Ya Allah, astagfirullah. Nah, ini pendapat yang pertama, Maimunah ini wafat di tahun 51 Hijriah. Ada juga berpendapat di tahun 66 Hijriah. Kalau yang benar ini 66 ya, kalau misalkan ambil pendapat, menganggap yang benar pendapat yang wafat di tahun 66 Hijriah, maka beliau termasuk yang paling akhir wafatnya. Tapi kalau ambil pendapat yang 51 tahun, tahun ke-51 Hijriah, maka yang paling akhir yang ini tadi. Mana tadi yang sebelumnya tadi? Hindun tadi ini ya. Hindun tadi, kalau misalkan ambil pendapat yang Maimunah wafat di tahun 51, berarti beliau enggak yang terakhir. Yang terakhir wafat adalah Hindun binti Abi Umayyah ini, Ummu Salamah ini. Nah, tapi kalau ambil pendapat yang beliau wafatnya di tahun 66 Hijriah, maka beliau termasuk yang paling akhir wafatnya di antara istri Nabi. Nah ini, qala rahimahullah
Haula'i ghairu Khadijah allati mata anhunna sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini, nah, yang telah tersebut ini 10 orang berarti. 10 orang ini selain Khadijah, mereka semua ini ditinggal mati oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi jandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala rahimahullah wa tazawwaja Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin. Nah, ini julukannya Zainab yang kedua, yaitu Zainab binti Khuzaimah, ini julukannya Ummu Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi dua Zainab ini terkenal sangat dermawan. Yang satu digelari Ummu Masakin, ibunya orang-orang miskin. Yang satu digelari yang panjang tangannya. Sama sebetulnya. Makanya ini Anda kalau jelasin kadang kebalik-balik. Karena sama-sama dermawan yang namanya Zainab. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi. Kapan dinikahnya? Sanata salasin minal hijrah, di tahun ketiga Hijriah. Jadi 3 tahun setelah beliau hijrah. Walam talbas indahu sallallahu alaihi wasallam illa yasiron syahraini au salasah. Dan beliau berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sebentar, yaitu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Wa matat, kemudian beliau radhiyallahu anha wafat. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anha wafat. Jadi yang mendahului Nabi itu 2, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Sisanya itu menjadi jandanya Nabi, yaitu ditinggal mati oleh Kanjeng Nabi SAW. Nah, ini makanya ada yang membaginya begini. Istri Nabi itu ada total berarti berapa? 11. 10 tambah 1 ini tadi. Ada yang berpendapat istri Nabi itu 11, Ummul Mukmininnya cuma 9. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat Ummul Mukminin ini ya semua istri Nabi itu 11-11 Ummul Mukminin. Karena kalau kita memahami Ummul Mukminin ini tidak boleh dinikahi setelah Nabi wafat, berarti kan yang 9 tadi. Karena kan ya ngapain memasukkan yang 2 nek ya apa namanya sudah wafat duluan gitu kan. Jadi kalau Ummul Mukminin maksudnya adalah yang menjadi jandanya Nabi, yang maka itu haram untuk dinikahi sepeninggal Nabi SAW, itu 9 tadi. Gitu. Nah, kecuali siapa? Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Jadi ada beberapa ulama yang membaginya seperti itu. Nah, ini kemudian ada lagi ya. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Fatimah bint Dhahhak wa khayyaraha 'ala Allah wa khayyaraha sallallahu alaihi wasallam hina nazalat ayatut takhir faqtaratid dunya. Fafaraqaha sallallahu alaihi wasallam thumma kanat ba'da dhalika talqutu al-ba'r wa taqul anna asy-syaqiyyah akhtartu dunya. Nah, ini termasuk yang kalau yang tadi itu yang sudah dikenal sebagai istri-istri Nabi SAW, sudah fix jadi istri Nabi. Nah, ini kemudian adalah orang-orang yang hampir menjadi istri Nabi. Nah, yang pertama adalah Fatimah. Fatimah bintu Dhahhak. Fatimah ini ono wakil. Putri Nabi juga Fatimah. Nah, ini Fatimah bintu Dhahhak ini Rasulullah SAW memberikannya pilihan. Itu ketika turun ayat takhir, ayat untuk memilih.
yaitu surat sini keterangan surat Al-Ahzab ayat ke-28. Ini dicek aja nanti. Nah, ternyata apa namanya? Dia Fatimah ini malah milih dunia. Jadi disuruh milih aku. Ya benar kan Nabi ini kalau mau kaya kaya. Wong 1/5 harta rampasan itu ke beliau. Iya kan? 1/5 harta rampasan itu banyak kan. Itu ke beliau. Tapi kan seperti yang sudah sebelum-sebelumnya gitu. Habis semua disedekahkan. Entah untuk jihad atau untuk disedekahkan ke fakir miskin. Nah, jadi disuruh pilih dengan kanjeng Nabi, siap urip melarat atau milih dunia. Ternyata yang dipilih dunia. Ya akhirnya dia diceraikan oleh Rasulullah SAW. Jadi belum sempat kumpul. Sudah nikah, belum sempat kumpul, nah kemudian dicerai. Nah ini waktu mana tadi? Nah ini, ya ini. An-Nasyaqiyah. Ini beliau akhirnya Fatimah binti Zahra akhirnya nyesel kok apa namanya malah memilih dunia. Kemudian juga yang dinikahi oleh Nabi SAW ada Asaf atau Isaf, ya bisa dibaca dua-duanya. Isaf ukhta Dihyah al-Kalbi radhiyallahu anha. Jadi saudarinya Dihyah al-Kalbi yang termasuk utusan yang membawa surat Rasulullah ya, Dihyah al-Kalbi termasuk orang paling tampan Jazirah Arab ya, Dihyah al-Kalbi. Ini saudarinya. Nah ini Afan. Jadi istri-istri yang selanjutnya ini lebih ke yang tidak disepakati. Jadi ulama berbeda pendapat apakah beliau pernah menikahi ini karena ada riwayatnya gitu, cuman tidak tidak di kitab-kitab hadis gitu, tapi di kitab-kitab sirah. Nah, jadi nanti ada namanya kitab-kitab tarikh atau kitab-kitab sirah itu biasanya ulama itu sedikit mengendorkan apa namanya syarat kesohihannya gitu. Jadi yang penting ada riwayatnya dulu dikumpulkan gitu. Nah itu biasanya ulama setelahnya. Jadi ulama yang memulai wafat setelahnya nanti baru menyeleksi ini sahih, ini dhaif gitu. Nah, jadi kalau menurut klasifikasinya ini 11 tadi itu yang disepakati bahwa ini memang istri-istrinya beliau. Satu orang yang hampir jadi istrinya, kemudian yang selanjutnya ini yang masih debatable apakah ini istrinya atau bukan. Termasuk yang Isaf ini. Jadi yang pertama Isaf ini, kemudian ada Khawlah binta Al-Hudail, Wakilah binta Hakim, Wahya allati wahabat nafsaha lahu sallallahu alaihi wasallam, Wakilah tilka ummu syarik. Nah ini kemudian ada juga Khawlah binta Hudail. Nah ini Khawlah ini wahabat menyerahkan dirinya gitu. Jadi bukan yang laki yang nembak, tapi beliau yang menawarkan diri untuk dinikahi. Nah ini ulama debatable apakah permintaannya itu dipenuhi untuk dinikahi atau enggak. Wa Asma binti Ka'ab binta Ka'ab al-Jauniyah radhiyallahu anha, wa Amrah binti Yazid binta Yazid bin al-Jaun. Kemudian tadi setelah ada Isaf atau Asaf, kemudian ada Khawlah, kemudian ada Asma binti Ka'ab al-Jauniyah radhiyallahu anha, kemudian ada juga Amrah binta Yazid ibn al-Jaun al-Kilabiyah radhiyallahu anha wa talaqaha sallallahu alaihi wasallam qabla dukhul.
Ini juga amroh ini juga diceraikan sebelum dikumpuli gitu. Wa imra'atan min Ghifar. Fara'a sallallahu alaihi wasallam biha bayadun fa'al haqqaha bi ahliha. Ini Anda pernah baca, mana lupa kisahnya. Cek dulu. Oh, nah ini Rasulullah SAW ketika sudah nikah dengan apa namanya dengan siapa ini Amroh binta Yazid ini yang adalah dari suku Ghifar ternyata satu kabilah atau satu suku dengan Abu Zar dari Abu Zar al-Ghifari. Nah, beliau SAW melihat ada putihnya kayak bintik putih gitu. Berarti mungkin agak apa gitu. Ada sopaknya gitu mungkin ada lepranya gitu atau pokoknya ada penyakit kulit yang kulitnya itu putih gitu ya. Itu ketika lihat itu Rasulullah SAW akhirnya menceraikan, mengembalikan karena saat itu hal itu termasuk aib gitu. Jadi ada beberapa kondisi gitu. Wanita itu apa gitu, boleh untuk diceraikan dalam artian karena dianggap kurang lah gitu ya, dianggap cacat gitu ya. Misalkan apa impoten gitu. Nah itu boleh. Itu. Awalnya nggak ngerti setelah nopo setelah periksa-periksa ternyata impoten kok nggak bilang ya kan. Dan sama aja mestinya nggak jujur gitu kan di awal gitu. Itu ada yang membolehkan gitu. Nanti di bab nikah dibahas. Nah itu termasuk yang apa gitu aib itu ya tadi penyakit kulit tadi. Nah, oh, beda-beda. Jadi ya, imro'atun min Zifar ini beda sama amroh. Jadi amroh ini dicerai sebelum dukhul ya, sebelum dikumpuli. Nah, kemudian ada lagi dari wanita Bani Zifar. Jadi berbeda itu apa? Tidak ada disebutkan namanya. Ini footnote-nya akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, Imam Al-Hakim ini kalau meriwayatkannya harus dicek sama Imam Al-Hakim. Soalnya Imam Al-Hakim ini kadang agak itu gampang ke gitu. Jadi di Ilmu Hadis nanti bahas. Kemudian ada juga khabar bahwa beliau menikahi wanita Bani Tamim, imro'atan wa imro'atan tamimiyatan falamma dakhala sallallahu alaihi wasallam 'alaiha qalat. Nah, ini kemudian ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sempat menikahi wanita Bani Tamim. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk, qalat a'udzubillahi minka. Jadi mungkin Allah alam. Jadi mungkin nggak tahu kalau sudah dinikahkan gitu. Jadi dulu kan bapaknya langsung menikahkan itu kan biasa. Jadi ketika ada masuk loh, apa ini kok ada laki-laki ya? Mungkin begitu. Mana Allahu aidahu. Ya Allah.
Jadi karena refleks bilang auzubillahi minka ini aku berlindung kepada Allah darimu. Nah, ini Allah perkenankan, ya. Allah beri perlindungan. Akhirnya ya betul tidak bisa didekati akhirnya. Wanita dari Bani Tamim ini. Akhirnya dikembalikan al-hiki bi ahliki. Nah, aku kembalikan engkau kepada keluargamu. Nah, ini juga apa ya? Hampir jadi istrinya kanjeng Nabi. Ya, sudah jadi, sudah menikah, kemudian belum dukul diceraikan dengan beberapa sebab tadi. Ada yang memang sengaja memilih dunia, kemudian menyesal. Ada yang ya ini unik-unik. Ini diriwayatkan oleh Al-Hadits Muta'awidah. Akhrajahu Al-Bukhari Ibnu Hibban An-Nasa'i. Dalam satu sini. Iya. Jadi yang sahih ini kisah ini sahih, tapi namanya banyak silang pendapatnya. Makanya Ibnu Sayyidnas di sini memilih untuk tidak menyebutkan namanya. Kemudian ada juga Aliyah binta Dobyan, Aliyah binti Dobyan, Falaqaha sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi. Ini juga sama gitu. Aliyah dinikahi kemudian diceraikan hina udkhilat. Ceraikan ketika ketika Aliyah ini sampai ke rumahnya Nabi SAW. Allah alam ini kisah lengkapnya bagaimana? Wabintas Salt, kemudian juga beliau sempat menikahi putrinya As-Salt, nama bapaknya Salt, jadi nggak disebutkan namanya wanitanya siapa. Wa matat qabla an yadkhula alaihi. Ini juga wafat sebelum dikumpuli. Masya Allah. Ini jarang dibahas ini. Nama-nama istrinya beliau. Kalau nggak salah di Rahikul Maktum ada di bagian-bagian akhir itu. Coba nanti anak cek lagi. Sekalian murojaah. Mulai kata al-laisiyah, kemudian mulaikah al-laisiyah. Falamma dakhala 'alaiha qala habili nafsak. Oh, ini juga. Nah, ini jadi ada beberapa kisah-kisah yang hampir menjadi istrinya Nabi, sudah dinikahi, hampir dikumpuli, tidak jadi agar dicerai ini. Ada yang memilih dunia tadi. Nah, ini juga kalau ini lebih ke gengsi. Kalau tadi kan gak siap urip melarat gitu ya tadi. Nah, yang ini lebih ke gengsi. Nah, ini kisahnya mulaikah al-laisiyah falama dakhala 'alaiha, ketika beliau SAW masuk ke tempatnya, ke kamarnya, qala, beliau SAW berkata, habili nafsak, persembahkan dirimu padaku. Itu suruh kemari gitu kan. Mungkin karena sebelumnya itu dia adalah putri bangsawan gitu. Jawabnya malah ini, qalat wahal tahabul malika nafsaha lisuqoh. Nah, apakah pantas seorang malikah itu kan malik raja, berarti apa? Ratu. Apakah pantas seorang ratu mempersembahkan dirinya untuk rakyat jelata? Lungun ya Kanjeng Nabi.
Ya Allah. Ya Allah ya. Ternyata ada kisah. Jadi nggih, menjadi istri Nabi ini sebuah ujian sendiri. Nggak semua orang bisa. Walaupun nopo nggih privilege-nya sebesar itu loh. Surga kan itu kan. Jadi istri Nabi di dunia itu otomatis jadi istri Nabi di akhirat itu jelas. Nah, kemudian fasarrahaha. Sarraha itu artinya menegaskan. Fasarrahaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tegesi, dibahas tegesi dengan diceraikan. Kalau tadi sebenarnya kan ada yang diceraikan dengan apa lemah lembut ya, gak apa tak balik nonang keluargamu gitu. Ini ditegesi, menceraikan dengan ditegesi. Aku ceraikan kamu. Ya, jawabnya ngono ya. Lah, alhamdulillah. Wa khataba sallallahu alaihi wasallam imra'atan min Murrah faqala abuha inna biha barafan. Kemudian beliau juga pernah melamar seorang wanita dari Bani Murrah, ya, dari kabilah Murrah, dan abuha, bapaknya ini bilang kalau inna biha barafan. Dia ini punya mirip kayak yang tadi ya, apa bayadon tadi. Ada bintik putih di kulitnya. Walam yakun biha syai'un, padahal tidak ada. Ternyata goroh bapak ini. Mungkin apa walau alam ya, maksudnya pasti ada sebabnya. Maksudnya pasti entah karena nopo. Biasanya itu persaingan antar suku. Biasanya. Jadi Bani Murrah itu mungkin pernah punya apa dendam masa lalu dengan Bani Hashim mungkin ya, seperti itu. Walau alam nanti bisa dicari lagi. Akhirnya ketika dilamar di apa diomongi, enggak ini jangan itu jangan lamar anak saya ini punya penyakit kulit gini. Nah. Padahal enggak ada. Faraja, kemudian ketika bapak ini balik nang anak faida ya baroso. Akhirnya temenan ada lah. Malah kualat gitu. Kemudian ada lagi di kesempatan lain, wa khataba sallallahu alaihi wasallam imra'atan min abiha. Nah. Oh ya. Dan juga sama ya di kesempatan lain melamar seorang wanita nggak disebutkan dari bani mana ini sama lewat ayahnya juga gitu didatengin fawasafaha lahu kemudian ayahnya juga menjelaskan ya, sifat-sifatnya tadi anak saya ini begini janganlah gitu. Fawasafaha lahu wa qala aziduka annaha lam takun tamradu qattu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma li hadhihi 'indallahi min khair fatarakaha. Nah, ini sempat juga ya. Ini kebalikannya Afan, ini kebalikannya dari yang tadi. Yang ini bapak ngomong ini, putri kula niki belum pernah sama sekali sakit gitu. Sehat terus, gak tahu loro. Belas kot tuh ya. Kot tuh ini sama sekali tidak pernah sakit.
Kalau Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini jawab gini, mali hadhihi indallah min khair. Dia ini, wanita ini, tidak ada kebaikannya di sisi Allah. Kata Rokaha. Nah, ini juga perlu penjelasan lebih lanjut ini. Kenapa ini kok sampai disifati begitu? Tidak pernah sakit, tapi kok malah disifati bahwa tidak ada baiknya. Apakah ada sebab yang lain atau karena nggak pernah sakit ini? Nah, kemudian wakana sodaquhu linisaihi sallallahu alaihi wasallam khamsami'ati dirhamin likulli wahidatin. Hadza as-sahhu ma qila illa Safiyah wa Umma Habibah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi menurut kabar-kabar yang sahih gitu, sedekah atau apa namanya mas kawinnya dari tiap-tiap wanita ini itu tiap orangnya itu tidak lebih dari berapa? Khamsami'ah 500 dirham. Jadi terhitung kecil sebetulnya. Nah, ini dikecualikan dari Sofiyah dan Ummu Habibah, dan tambah satu lagi yaitu Khadijah yang dilamar dengan 100 ekor unta, ingat ya. Jadi istri-istri yang lain itu tidak sebanyak itu mas kawinnya, menurut kabar yang sahih. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ini sudah kita bahas nama-nama. Nah, ini juga di bagian-bagian akhir ada beberapa wanita yang konon juga sempat dinikahi tapi akhirnya diceraikan sebelum dukul. Kebanyakannya ada yang karena gengsi, ada yang karena gak siap melarat gitu. Jadi ternyata walaupun menjadi istri Nabi ini ada sebuah privilege, sebuah afdoliyah, keutamaan yang sangat besar, mendampingi di dunia sampai nanti di akhirat. Ternyata juga ujian gitu, yang nggak semua orang mampu untuk menghadapinya gitu. Dan termasuk yang paling utama dari istri Nabi ini Khadijah, karena yang pertama kali mendampingi beliau, yang mendonasikan atau mengorbankan hartanya seluruhnya untuk mengawali dakwah di jalan Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Selama ini Oh, bukan. Yang 4 itu adalah maksimal yang boleh dinikahi umat beliau. Jadi beliau punya istri lebih dari 4 itu khususiyahnya beliau. Nah, dalilnya apa? Sahabat lain nggak ada yang niru beliau. Jadi sahabat ini ketika tahu kalau Nabi istrinya lebih dari 4, ya dia permasalahkan. Karena sahabat tahu, oh ini memang khusus untuk beliau. Gitu. Allah spesialkan Nabi. Nah, tapi kalau jelaskan di ayatnya itu An-Nisa itu kan, apa namanya, masna wa sulasa wa ruba', ya kan? Apa nikahilah oleh kalian fankihu ma qabalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba', ya kan? Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang yatim gitu. Nah, ini konteksnya wanitanya yatim gitu di surat An-Nisa. Itu 2, 3 atau 4. Tapi kalau khawatir nggak bisa adil, nikahi 1. Jadi itu lebih ke kebolehan umat-umatnya beliau. Hikmahnya adalah Rasulullah SAW ini spesialnya selain
dari segi adalah keadilannya itu beliau ini termasuk yang kalau dari segi fisik, non sewu, stamina-nya luar biasa. Jadi di kitab Asy-Syifa itu dijelaskan. Dan ini khabarnya insya Allah sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggilir istri-istrinya beliau itu semua komplit dalam 1 hari. Masya Allah. Nah, jadi naik ini kelenger, tidak rondo kelenger. Iya, 9 dalam 1 kali junub. Itu asalkan bisa adil ya, monggo. Nah, itu kan nopo nggih, dari segi fisik itu beliau sanggup untuk itu. Tapi kan rumah-rumah istri beliau itu kan sekitar Nabawi. Berupa kamar-kamar gitu. Sebelahnya Mas. Untuk Mas dulu ngomong. Nah, adil itu pada asalnya sebetulnya sama rata. Tapi nanti akan di follow up ya. Nopo? Misalkan ada yang satu ini lebih butuh gitu. Ini nanti akan lebih diutamakan lah seperti itu. Tapi pada dasarnya itu harus rata. Sehari di sini, sehari di sana, sehari di mana lagi gitu ya. Itu kudu iso roto. Tapi kalau terkait kecondongan hati ini tidak bisa bohong. Jadi memang ya tadi Aisyah itu lebih disayang memang sama Kanjeng Nabi. Karena yang pertama beliau yang paling muda, kemudian beliau yang paling energik dan juga yang paling cerdas gitu. Ya, menang nom lah gampangnya. Nah, itu difavoritkan. Yang ternyata juga masih kalah favorit sama Khadijah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan fikihnya. Enggak semua cacat, maksudnya cacat itu kan relatif. Nah, itu nanti ada kadar cacat yang itu menjadi aib, yang itu nanti menjadi boleh diceraikan lah seperti itu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, itu nanti ada. Gitu. Dia nggak semua aib, misalkan ini kurang kuru ya. Kadang kan wong gak cacat dicacat. Kurang bersyukur ya. Ada nanti memang misalkan ya tadi penyakit kulit atau seperti apa itu. Ada enggak? Lagi Catasnya ada yang mau disampaikan mungkin saya tak lepas headset ini biar bisa kedengaran. Tes. Putus-putus kan. Ya, aneh-aneh dengar. Saya dengar. Nanti antum bikin summary ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9. Ya nomor 10, 11 itu yang diragukan tadi bisa ya biar tidak. Bentar Ustaz, ini tidak keluar ini suara speaker. Oh. Ya lanjutin apa? Ada yang ikut aja. Oke. Ya penjelasan nggak terkait. Kenapa Rasulullah menikahi banyak?
banyak perempuan janda. punya istri itu apakah dari berdakwah? Nggih. Ada yang pertama saya lupa dulu ada bukunya Mbak Siti. Salah satu hikmahnya mempererat persaudaraan ya, misalkan dengan Abu Bakar dan Umar gitu. Itu yang paling apa nih? Paling ibaratnya pada ikhwahe lah ya. Sama-sama aktivisnya gitu. Yang lain itu misalkan dengan putrinya Abu Sufyan. Nah, tadi siapa tadi namanya? Kaid gitu. Oh, nah itu kan lebih ke untuk mempererat hubungan politik Ummu Habibah Hindun ya. Ramlah Ummu Salamah ini. Itu. Karena saat itu Abu Sufyan kan masih itu yang masuk Islam apa? Nah ini nanti cek lagi. Nah, walaupun sudah masuk Islam itu kan masih mu'alaf itu kan. Itu untuk mempererat supaya lebih bisa intens lebih dakwah dan juga karena sama-sama pembesar kan. Nah, hubungan politiknya juga terjalin gitu. Yang pernikahan ini anak perempuan dari tahun. Iya, rata-rata gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa anak tutup dulu ya. Kita cobakan dulu sampai di sini. Insya Allah berarti minggu depan akan membahas putra-putri beliau, kemudian paman-paman, kemudian maula-maula, mantan budak beliau. Nah ini kita lihat apakah cukup nggak sih, mungkin minggu depan putra-putrinya, kemudian baru paman-pamannya. Oke. Bisa kita akhir dulu. Wassalamualaikum Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.